Apa yang mau kita bahas? Yang kita bahas ini tentang Mesias palsu. Oh, Muhammad. Kok Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Mesias. Iya, tapi diagung-agungkan seperti Mesias. Oh, salah. Kamu jangan melebar. Yesus hanya mengatakan waspadalah kepada Mesias. Mesias itu Al-Masih. Al-Masih palsu. Al-Masih palsunya itulah yang datang kepada Paulus. Nah, itulah kau nggak ngerti konteks. Ya udah, kamu jelasin, silakan. Yo, mau baca dari mana? Matius berapa? Ya sih, loh, kok nanya Matius berapa? Ya kan, kau mau bicara tentang konteks Matius yang ya udah, kamu jelasin. Oke, kau duluan lah. Ya, kau kan hebat, katanya kau pakai akal. Yesus mengatakan tentang Mesias palsu akan datang setelah dia terangkat ke langit. Nah, pertanyaan saya, apakah Paulus mengaku sebagai Mesias? Bukan Paulus yang mengaku Mesias. Nah, karena kau tidak bisa membuktikan. Bisa kau buktikan Paulus menyatakan dirinya Mesias? Paulus tidak pernah mengaku Mesias. Itu dia, makanya kau framing. Yang dimaksud Yesus ini apa? Mesias palsu yang datang. Konteks Yesus sebutkan apa? Mesias atau Nabi? Mesias dan Nabi. Paulus pernah Mesias dan Nabi. Jadi Yesus palsu datang kepada Nabi palsu. Itu maksudnya. Inilah kalau hanya bisa mengangkat, mengutip. Ya silakan. Dan Jangan cuman merajuk. Ya udah. Jangan meraju. Saya tidak merajau. Sekarang kau baca Matius 24 satu perikop, coba. Kau dudukkan Yesus palsu dan Paulus palsu di situ. Pasti kena. Oke deh. Jadi maksudmu yang berjumpa dengan Paulus di Yesus palsu. Jalan Damaskus Yesus palsu. Buktikan. Ya. Oke, kita buktikan. Oke. Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 12. Dia mengaku menerima Injil dari bukan manusia. Ke perpustakaan kau kan? Inilah Kristen. Sabar, aku ambil dulu ya. Aku ambil dulu. Kita bahas. Kan udah aku bilang kan teman-teman, Kristen mustahil pakai akal untuk menjadi Kristen. Mustahil jadi Kristen itu pakai akal. Tengoklah, baru kesebut Galatia 1:12 langsung. Udah kubuka dulu. Silakan. Kau baca suratnya Paulus tuh. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Mampus. Ya, aku bacakan satu perikop dan kau akan mampus. Kau makan satu perikop sekalipun tak ada gunanya. Yang pasti Paulus mengaku dia menerima Injilnya 13 buku bukan dari manusia. Lalu dari mana? Aku baca ya. Apa? Geser otaknya mendengar ini. Otakmu geser kan? Otakmu geser langsung. Sekali lagi dong. Geser otaknya. Bukan dari manusia dia terima. Lalu dari mana? Bagaimana Paulus menjadi rasul? Ya udah kau baca sebab aja. Aku menegaskan kepada saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku baca yang jelas, tetapi aku menerimanya melalui pernyataan siapa? Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan menjumpai Dia. Jadi kau salah kaprah. Kau berkata bukan dari manusia. Astagfirullah, kena ini Bang Zuma, kena report. Ya pasti repot karena Bang Juma membongkar ternyata Paulus tidak menerima Injil dari manusia. Kalau bukan dari manusia dari mana dong? Yesus kan manusia. Yesus itu sampai saat ini masih dia tetap anak manusia. Lukas 22:69. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi Yesus sampai saat ini itu masih manusia. Kalau Paulus tidak menerima dari manusia, berarti dari mana? Anak monyet tadi mana? Muncul lagi. Apa diturunkan kalian ikim-ikim? Ya, sudah. Coba. Kalau bukan dari manusia, lalu dari mana? Ya, oke. Saya jelaskan. Yesus Kristus itu telah naik ke surga
ya telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi representasi sebagai Allah. apa? Dia duduk Dan sebagai pada apa? saat pemberitaan Duduk sebagai apa? Duduk sebagai apa? Anak ayam atau anak manusia? Anak Allah Tuhan. Anak Kisah manusia, 2:6. anak manusia atau anak manusia atau anak Allah? Tuhan, dia menjadi anak manusia. Anak ketika manusia dia atau berada anak di Allah? dunia melayani manusia. Anak manusia atau anak Allah? Allah Tuhan. Hah? Buka Kisah 2:3-6. Di mana? Kisah Di mana? 2:3. Di mana Yesus duduk di samping kanan Allah sebagai Allah? Di mana? Ketika kau Di mana? melihat di Di mana? kisah Rasul Di Stefanus mati dirajam, sebelum mati dia melihat Melihat apa? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Sebagai? ya, Sebagai? sebagai anak Allah Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kisah Tunjukkan. 2:36, buka dalilnya. Kisah Oke, baik. 2:36. Kita buka teman-teman. Kisah 2 nomor 36. Dengarkan. Inilah oknum-oknum sesat. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kenapa disebut cara bahasa? Ya kan Theos itu artinya Elohim, Allah, mengangkat Lihatlah Yesus menjadi saudara-saudara. Tuhan, Kalau menjadi penyembah kurios, iblis menjadi ya, penyembah iblis begini ya kan ya. hakim. Saya kan minta mana dalilnya Yesus duduk di samping kanan Theos sebagai anak Theos. Betul. Pernah baca Rupanya nggak dia riwayat tunjukkan Stefanus Kisah mati? Para Rasul 2 nomor 36. Dengarkan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Theos dan Kristus. Yang saya minta mana dalilnya Yesus duduk sebagai anak Theos di samping Theos? Mana? 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 Kamu bohong tadi dengan mengatakan bahwa Yesus duduk sebagai anak Theos di samping Theos. Nah, itu kan kau ke perpustakaan. Kan udah aku bilang, mustahil orang Kristen itu berakal dalam keadaan membahas agamanya berakal itu mustahil. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Gimana dong? Bentar paman, lagi googling dulu paman. Aduh, Markus 14:62. Yesus duduk di langit. Yesus duduk di langit di samping kanan Tuhannya sebagai anak manusia. 22 ayat 69. Lukas 23 ayat 69. Oh beda rupanya. Oh, beda. Ini dulu awalnya beda. dari Yesus, baru Tadi nanti bilangnya dari Lukas Stefanus. 2:36. Oh berani tidak? Sekarang Oh, beda berani lagi. tidak? Nah, oh, berani Ya berani. tidak? Saya bacakan dalilnya samamu ya. Dengarkan teman-teman, kita bacakan anak ini ya. Lukas 22:69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Theos yang Maha Kuasa. Anak Allah sudah duduk. Jadi yang datang ke Paulus siapa? Itu statusnya adalah Yesus ada di Dia duduk sebagai matinya. apa di sana? Anak manusia atau anak Tuhan? Pertanyaanku pada saat dia ngomong itu dia sudah mati belum? Enggak, tidak bisa bernyanyi. Ada teman-teman. Bunda Rahma bisa buka kamera Bunda Rahma. Aduh, parah. Iya. Berapa tadi? Coba Lukas. coba bukakan Lukas 22:69. Baik, kita Tersiksa. permalukan kau ya, kita permalukan kau ya. Tersiksa Lukas kau kan, Dek. 22. Makanya Lukas jangan jadi 22. Kristen. Tapi Nomor Lukas 69. 22. Oh, 69. Makanya jangan jadi Kristen, Dek. Kalau masih menggunakan akal dalam hidupmu, kau masih butuh akal dalam hidupmu, jangan kau masuk Kristen. Jangan kau masuk Kristen kalau kau masih butuh akal, jangan. Karena di Kristen itu tidak menghantarkan kamu berakal. Tuh. 69. Mulai sekarang anak apa? manusia, Anak anak manusia. Oke, sekarang kau buka lagi Kisah 7 ayat 56. Iya. Allahu Akbar. Buka. Kau buka lagi Zuma Kisah 7 Iya. ayat 56. Kasih tahu anak buahmu ini Kisah 7 ayat Iya, 56. kamu sudah 2 kali dipermalukan loh. Enggak, gua Tadi nggak merasa Kisah Para Rasul 2 dipermalukan. nomor Ini belum 36. selesai. Habis Kau itu buka kau ini. mengatakan Lukas 22:69. Ya udah Ayo. Kisah 7 ayat 56. Kita Oke. lihat bahwa Oke. Yesus Kisah yang diangkat. Rasul 7 nanti nomor kaitkan 56. dengan Kisah 2 ayat 36 Ayo, ya. benar. Kaitkan dengan Ayo, Kisah 2 Bunda ayat Rahma 36. silakan. Berapa? Kisah Para Rasul Lukas? 7:56.
Kis. 7:56. Kis 7. Ya. Dan kaitkan dengan Kisah 2 ayat 36. Mampus. Mampus. Kisah Dan Lalu sungguh katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, dan anak manusia. Manusia. ya, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sekarang pertanyaanku, manusia mana yang berdiri di sebelah kanan Allah? Alamak. Ayo buktikan dan kaitkan dengan Kisah 2 ayat 36 tadi. Ayo, Kisah 2 ayat 36 tadi apa bilangnya? Kisah 2:36. Seluruh Israel harus tahu dan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan. Iya, benda-benda lihat kan benda. Lihat kan benda. Nomor berapa tadi? Kisah Berapa Rasul tadi tuh? 2:36. Penguasa. Kau udah baca bahasa aslinya belum? Alah, jangan kau ajarin jangan kau ajarkan saya bisa deh. kau bahasa Jangan kau asli, ajarkan saya deh. Gak bisa kau. Jangan. Woi, Jangan diam kau dulu ajarkan saya. Oten 236. Enggak ada kan teman-teman, Yesus dulu di samping Tuhan Theos jadi anak setan atau apa. Dia hanya jadi anak manusia. Ajaran nanti ini habis ya kau nanti di akhirat ya. Nih. Oh, akhirat dia bahas nih. Apa itu? Ya. Jadi Theos. seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu apa disalibkan itu menjadi Tuhan. Ini kurios ya, Tuhan. Kurios. Dan Kristus. Coba lihat original teksnya, Bu. Penguasa originalnya. semesta. Nih. Kau lihat, kau lihat bahasa Yunaninya. Tuhan. Majikan, penguasa. Alah, jualan kecap. Berhenti diam. Kecap kau jualan. Klik Bun, klik. Ting. Kau jual cara penyesat. Nah, curhat. Kurios. Kurios artinya apa kurios? Tuhan. Dah, selesai. Lalu originalnya. Jadi Tuhan. Kita masuk originalnya, lihat kurios. Tuhan dan apa? Lu kau lihat dong. Dan orang yang diurapi. Beda. Yesus Tuhan orang itu yang artinya diurapi. majikan. Yesus itu Hakim. Kristus. Nih. Kristus Nih. artinya apa? Ini buktinya orang, ini. manusia yang Ini diurapi. Tuhan kurios. Nih ya, kurios tadi Yesus kurios Tuhan. Nggak bisa, kamu nggak bisa nipu kami, Dek. Kamu nggak bisa nipu kami, Dek. Malu nggak? Jadi Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari anak manusia. Lalu dari mana? Dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, karena anak manusia. Aduh. Disimpulkan ya bahwa Kristen ini berasal dari makhluk halus yang datang mengaku Yesus kepada Paulus. Kabur. Nangis. Mampus. Ayolah teman-teman yang masih mau yang masih cinta kepada akal waras, ayo silakan pelajari Bible dengan seksama. Insya Allah kalian akan mendapatkan kebenaran.